Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang saksi untuk satu perkara di lembaga peradilan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak kali orang akan pikir-pikir dulu untuk bersaksi di bawah sumpah terhadap suatu peristiwa dan kejadian yang pernah ia lihat, yang ia pernah alami secara langsung. Alasannya nanti takut keliru dalam bersaksi, takut diancam, takut dijauhi, dicemooh. Daripada ribet, buang-buang waktu, lebih baik memilih diam. Lebih baik kita cari aman saja daripada tertekan batin. Nah, kalau orang bersikap seperti itu, ya manusiawi saja. Juga memilih untuk tidak menjadi saksi, itu pilihannya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah hal itu berarti kita tidak perlu lagi untuk bersaksi, menyatakan apa yang benar, sebenar-benarnya, sesuai kebenaran yang ada, supaya kita juga orang lain tidak menderita? Ada orang yang kalau dia pendam itu kebenaran, dia tidak menyampaikan, dia tidak bisa tidur sono. Sebaliknya, ada orang yang diam-diam karena kesalahannya juga membuat dia tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan karena ulah seseorang, karena kebenaran yang tidak terungkap, orang lain juga dapat menderita dibuatnya. Nah, kekasih Tuhan, tema minggu yang diberikan kepada kita di awal September ini, motivasi menentukan kualitas pelayanan atau mutu pelayanan. Dengan pembacaan Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33, kalau kita lihat di situ ada ayat paralel, ada di dalam Injil Markus dan juga di dalam Injil Lukas. Nah, berikut bacaan tentang penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Yesus. Dalam teks ayat 16 terlihat secara terang-terangan Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid-Nya bahwa mereka ada di dalam keadaan bahaya, seperti domba di tengah-tengah serigala. Bahwa tugas yang Yesus berikan kepada para utusannya, kepada para muridnya itu tidak menyenangkan. Juga berat untuk diemban oleh setiap orang yang hendak mengikut dia. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, menunjukkan ada 3 macam kesulitan yang akan mereka hadapi sehubungan dengan menjalankan panggilan sebagai utusan-utusannya. Pertama, saya mencatat di dalam hubungan dengan negara yang bisa saja menuntut mereka akan diperhadapkan kepada dewan, kepada para penguasa pemerintahan Romawi yang menganggap para saksi Kristus sebagai orang-orang yang melanggar hukum Romawi pada saat itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebab di dalam kekaisaran Romawi waktu itu ada begitu banyak budak atau orang-orang upahan yang kehilangan hak hidupnya. Nah, sementara Injil yang diberitakan mengajarkan bahwa di hadapan Allah semua orang adalah sama. Tidak ada majikan, tidak ada budak. Mengapa? Karena Allah tidak membeda-bedakan orang. Pada waktu itu, orang-orang percaya kepada Kristus memperlakukan para budak sama dengan majikan mereka. Rupanya, Kekaisaran Romawi, para pejabat-pejabat saat itu merasa terancam. Bahkan takut kalau struktur kekaisaran menjadi goyah dengan munculnya pemberontakan dari para budak.
Karenanya mereka berupaya sedemikian rupa supaya ajaran ini tidak berkembang. Mereka cari jalan untuk mengempang dengan melakukan kekerasan. Hal kedua sehubungan dengan kekristenan. Nah, kekristenan pada waktu itu telah membuat orang-orang yang belum percaya pada Yesus menjadi tertarik. Semakin hari jumlah para pengikut Yesus bertambah banyak. Dan karena pengaruh kekristenan, orang-orang yang tadinya menyembah patung-patung berhala menjadi percaya kepada Kristus. Mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang berakibat orang yang tadinya punya pekerjaan membuat patung atau sebagai pengrajin, sebagai pedagang patung sembahan, mereka kehilangan mata pencaharian. Lalu berakibat timbulnya benturan dan ketidaksukaan antara pengrajin patung dengan pengikut-pengikut Yesus. Sehingga orang Kristen pada saat itu terus-menerus mengalami tekanan, penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Pelan-pelan orang yang tadi menyembah berhala meninggalkan berhala dan datang kepada Yesus serta percaya kepadanya. Hal ketiga, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat itu dianggap mengacaukan hubungan di dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Kalau kita baca di dalam ayat 34 sampai 36 dikatakan Yesus membawa pemisahan. Digambarkan anak-anak dipisahkan dari orang tuanya, suami dari istri, saudara dari saudaranya yang lain. Nah, mereka memahami ajaran Yesus kepada para pengikutnya agar memikul salib, menyangkal diri mengikut aku. Itu membenci bapa, membenci mama, saudara-saudara secara harafiah. Padahal maksud ajaran tersebut tidak demikian. Maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan itu supaya orang menaruh perhatian yang sungguh dalam hal mengikut Yesus. Nah, kepada para utusannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka. Nah, mengapa para murid diminta supaya tidak boleh takut untuk mengabarkan kabar baik itu? Alasannya para penindas, para penguasa itu hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tidak dapat membunuh semangat seseorang untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid diingatkan juga supaya mereka lebih takut kepada Tuhan yang berkuasa atas tubuh dan jiwa. Ya, pada waktunya kalaupun mereka mengalami penganiayaan, mereka harus menyadari bahwa itu tidak sebanding dengan yang akan mereka dapatkan kelak, yaitu keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan hidup kepada para pengikutnya, bahwa mereka dijamin oleh Allah. Juga Tuhan Yesus membandingkan para muridnya dengan burung pipit. Bila burung pipit yang murah harganya saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi para muridnya. Sampai-sampai helai rambut kita, rambut para muridnya yang percaya di kepala mendapat perhatian dari Allah. Tidak ada yang dikatakan, tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Betapa Allah sangat peduli dan sangat memperhatikan ciptaannya manusia karena manusia berharga di matanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam pelayanan kita. Sebagai saksi, sebagai utusan Kristus, tentu perlu memiliki motivasi atau memiliki alasan yang kuat untuk mendorong kita di dalam hal
memperjuangkan iman kepada Yesus Kristus secara baik dan bermutu. Firman Tuhan mengingatkan kita mesti cerdik seperti ular, juga tulus seperti merpati. Juga harus waspada terhadap semua orang. Kita diminta agar tidak perlu khawatir untuk membela dan mempertahankan kebenaran, sebab Roh Allah yang ada dalam diri kita akan mengaruniakan kata-kata dan bekerja di dalam kita untuk menolong kita. Tidak hanya menolong, memberikan penguatan dan menghibur kita. Ini pengutusan yang kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lihatlah sebagai kesempatan yang ditawarkan bagi setiap orang yang mengikutnya. Cara yang berbeda. Kalau cara yang ditempuh oleh kebanyakan orang, biasanya kalau seseorang berhasil dalam menjalankan tugas dengan baik, akan memperoleh tanda jasa, mendapatkan penghargaan, kemudahan, kenaikan pangkat, juga ada bonus yang disiapkan. Tetapi cara yang Tuhan Yesus tawarkan, cara yang Tuhan Yesus pakai sebaliknya. Ia menawarkan kepada para pengikutnya kesukaran, bahkan kematian. Ya, sudah tentu maksudnya di sini bukan mati konyol. Kalaupun harus mati, tentu dapat memberikan arti bagi kehidupan Kristiani. Nah, tawaran Yesus berlaku bagi kita, para muridnya saat ini. Karena saat ini juga kita adalah murid-murid Tuhan, yang Tuhan mau pakai mengutus kita dimanapun kita berada. Pertanyaannya, bersediakah kita memberikan hati kita untuk terlibat di dalam karya dan pelayanan Tuhan? Bukan hanya untuk mati baginya, tetapi juga untuk hidup baginya selagi Ia masih memberikan kesempatan bagi kita. Kekasih Tuhan, mari kita nyatakan, kita saksikan kebenaran Tuhan dengan terus terang. Jangan ditutup-tutupi, tetapi menyaksikan secara terbuka. Dan ingat, Dia tidak akan membiarkan hidup kita berakhir tanpa harga atau tidak berarti. Sebab di mata Tuhan, hidup kita sangat berarti. Ia sangat menghargai hidup kita dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya. Nah, jika Dia sendiri tidak menyangkalkan hidupnya demi kita, masakan kita tidak melakukan hal yang sama baginya? Hidup kita telah ditebus oleh-Nya, dan itu sangat berharga. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 32, 33 bacaan kita, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadilah saksi Kristus yang hidup, yang setia, berhikmat, cerdik dan tulus tanpa rasa takut sekalipun harus kehilangan nyawa. Jangan sampai kita mengecewakannya, apalagi menyangkalnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.